Mengenal hawar bakteri pada kacang merah. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Hawar bakteri atau yang sering disebut hawar daun bakteri merupakan salah satu penyakit penting yang dapat menyebabkan kerugian signifikan pada budidaya tanaman kacang merah. Penyakit ini menyerang berbagai tanaman, mulai dari daun, batang, hingga polong, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen secara drastis. Penyebab utama penyakit hawar bakteri pada kacang merah adalah bakteri patogen bernama Xanthomonas axonopodis. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup selama beberapa tahun di dalam benih yang terinfeksi, sisa-sisa tanaman sakit di tanah, dan bahkan pada beberapa tanaman inang alternatif. Penyebaran dan perkembangan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Faktor-faktor yang mendukung perkembangbiakan diantaranya kelembapan tinggi, terutama saat musim hujan. Suhu hangat. Suhu optimal untuk perkembangan bakteri ini berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Media penyebarannya, bakteri mudah menyebar melalui percikan air hujan, angin, serangga, dan peralatan pertanian yang telah terkontaminasi. Gejala serangan. Gejala hawar bakteri dapat bervariasi tergantung pada bagian tanaman yang terinfeksi dan umur tanaman saat terinfeksi. Pada daun, gejala awal muncul berupa bercak kecil kebasahan atau water soaked yang tidak beraturan. Bercak ini kemudian membesar, berubah warna menjadi coklat hingga kehitaman atau nekrotik, dan seringkali dikelilingi oleh lingkaran kuning cerah atau halu. Dalam serangan yang parah, bercak-bercak ini akan menyatu, membuat daun tampak seperti terbakar, kering, dan akhirnya rontok sebelum waktunya. Pada batang dapat muncul garis-garis berwarna kemerahan. Pada infeksi yang parah, batang bisa retak dan mengeluarkan cairan atau eksudat bakteri berwarna kekuningan. Tanaman yang terinfeksi pada fase bibit seringkali menjadi layu dan kerdil. Pada polong, timbul bercak kebasahan yang kemudian membesar dan sedikit cekung dengan warna coklat kemerahan atau merah bata. Infeksi pada polong dapat menyebabkan biji di dalamnya menjadi keriput, busuk, atau berubah warna sehingga menurunkan kualitas benih. Siklus penyakit dan penyebaran. Sumber infeksi. Bakteri bertahan hidup pada benih yang terkontaminasi dan sisa-sisa tanaman dari musim sebelumnya. Infeksi awal, saat benih terinfeksi ditanam, bakteri akan menginfeksi bibit yang baru tumbuh. Penyebarannya, dari tanaman yang terinfeksi, bakteri menyebar ke tanaman sehat lainnya melalui percikan air hujan, irigasi, angin, serangga, serta sentuhan antara daun. Perkembangan. Dalam kondisi lingkungan yang lembab dan hangat, bakteri berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan gejala yang meluas. Cara bertahan hidup. Di akhir siklus, bakteri kembali bertahan pada sisa-sisa tanaman yang sakit dan benih yang dihasilkan untuk menginfeksi tanaman pada musim berikutnya. Strategi pengendalian. Pengendalian hawar bakteri paling efektif dilakukan dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan beberapa metode, seperti rotasi tanaman, sanitasi kebun, pengaturan jarak tanaman, drainase yang baik, perlakuan benih, dan yang paling penting penyemprotan bakterisida. Jika serangan sudah terjadi di lapangan, lakukan penyemprotan dengan bakterisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida atau tembaga oksiklorida. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Penggunaan varietas tahan, memilih dan menanam varietas kacang merah yang telah diketahui memiliki ketahanan terhadap penyakit hawar bakteri merupakan langkah pengendalian jangka panjang yang paling efektif dan ramah lingkungan.
Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.